Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? No. Saya tanya kabar. Kabar Anda gimana? Baik. Baik. Okay. Today, before we start our lesson, we better to say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk selanjutnya, I will check your attendance first. Let me check your attendance. Oke, yang pertama, Saudari Sofia. If I call your name, just raise your hand and say present. Present. Gitu. Sofia. Present gitu. Present. Kalau nggak hadir. Terus Mbak Rika. Hadir. Terus Iin. Terakhir Mosidi. Oke, kalau begitu sudah selesai ya absennya. Nah, selanjutnya kita akan belajar soal short message and notice. Nah, sebelum itu saya buka dulu ya. Sungguh sekali soalnya. Bentar ya. Nah, sebelum itu kita alangkah baiknya mereview materi kemarin. Ada yang ingat nggak? Materi kemarin apa? Descriptive text. Nah, benar. Nah, descriptive text kalian pada tahu nggak? Masih ingat nggak? Artinya apa? Artinya apa? Menjelaskan sesuatu secara detail atau spesifik. Oke, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar soal kedua hal itu mengenai short message dan notice ya. Nah, kita belajar itu buat apa? Kalian pada tahu nggak buat apa? Belajar dua hal itu? Belum tahu ya. Kalau itu saya akan kasih tahu. Dua hal itu penting buat misal kalian sedang di bandara atau di mana, atau yang semua yang berbau internasional itu kan ada pengumuman dan ada sebuah pesan. Itu kedua teks itu adalah bentuk pesan singkat. Jadi Anda bisa tahu mengenai semua hal itu nanti jika sudah keluar dari sekolahan. Nah, terus hari ini kita akan belajar soal itu. Tapi penilaian hari ini saya akan mengambil dari praktek kalian dan presentasi kalian. Oke? Jadi persiapan ya. Yes. Kalian harus mempersiapkan semua itu. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi kedua itu. Oke, sekarang kita akan mempelajari short message dulu ya. Bentar. Short message. Short message itu definisinya adalah sebuah teks singkat atau short functional text yang berfungsi untuk memberikan pesan kepada seseorang yang tidak ditemuinya secara langsung. Gitu ya, definisinya seperti itu. Bentar, saya tuliskan dulu. Ditulis nggak? Penting kalian langsung catat deh. Ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strukturnya ya. Struktur. Kalau nama bahasa Inggrisnya itu struktur generic structure. Ingat-ingat ya. Itu ada 3. Ini ada opening, purpose, dan closing. Nah, dari 3 ini, bagian opening adalah sebuah bagian yang berupa judul atau apa ya, itu loh, nama penerima yang ditujukan. Jadi bisa judul nama atau nama penerima. Terus
yang purpose atau isi atau intinya itu adalah apa yang ingin disampaikan kepada si penerima. Nah, yang terakhir itu ada closing. Closing kan berupa kalimat selamat, terima kasih, sampai jumpa, lalu pengirim, seperti itu. Udah pada paham belum? Udah. Nah, coba ulangi lagi. Yuk. Tadi pengertiannya apa? Ada paham belum nih? Ayo. Katanya udah paham. Apa? Sebuah pesan singkat yang ditujukan pada orang, kepada seseorang yang tidak langsung ditemui. Betul sekali. Nah, selanjutnya ajarin instruktur. Ini opening apa nih? Judul. Betul. Terus tujuan. Betul sekali. Selanjutnya yuk purpose. Purpose apa? Isi atau pesan. Betul. Yang terakhir closing. Penutup. Itu berisi apa? Ucapan terima kasih, sampai jumpa. Terus apa lagi? Ayo. Nama pengirim. Betul sekali. Nah, udah paham ya kalau yang short message. Nah, selanjutnya kita ke notice. Lalu yang selanjutnya adalah generic structure atau strukturnya, struktur secara umumnya. Notice ini terdiri dari judul dan juga pesan isinya. Bedanya nggak ada pengirimnya. Biasanya nggak ada. Biasanya cuma kayak diplang di pinggir jalan kayak gitu kan, ada peringatan jalan licin atau jalan peringatan kilometer berapa atau rawan kecelakaan seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi function, or goal or purpose. Fungsi dan atau goal atau purpose dari kalimat notice ini ya. Notice ini bertujuan untuk menginformasi, mengedukasi, memberi saran, memperingatkan, dan juga memberikan arahan, terus menyuruh orang dan juga mengingatkan orang, seperti itu ya. Nah, udah paham semuanya enggak? Sudah. Nah, kalau begitu saya mau tanya, kalau udah paham mau tanya, ini definisinya tadi apa? Short functional text. Berisi informasi singkat tentang peringatan atau saran dan lain sebagainya. Biasanya pada tempat umum. Betul sekali. Nah, selanjutnya generic structure. Ayo, Mursidi, ayo, dari tadi dia belajar. Ayo, generic structure-nya apa tadi? Ada dua. Gimana? Masih ingat nggak? Ayo, atau mau minta bantuan dari teman? Ya, mau minta bantuan siapa? Ayo, cepat. Ya, oke, Mbak Rika, ayo bantu ya. Tadi apa? Ya, gampang loh. Ayo. Udah nggak pada tahu ya? Nggak pada tahu semuanya. Tadi generic structure-nya adalah judul atau titel, lalu terus isinya, berarti. Terus yang terakhir function atau goal atau purpose atau tujuan atau fungsi dari teks. Artinya ingat nggak? Memberikan informasi. Terus maksud di apa tadi tujuannya? Informasi, petunjuk, terus apa? Ayo, berikan. Ayo, masa nggak tahu sih kamu? Baru aja loh. Saran, terus apa lagi? Saran, terus instruksi,
petunjuk dan lain sebagainya. Nah, contohnya ya, saya akan tuliskan dulu. Saya akan kasih contohnya. Tapi kayaknya nggak saya tulis deh. Saya tunjukkan lewat HP saya saja ya. Bentar. Atau saya tulis saja. Nah, selanjutnya adalah contoh dari kedua teks tersebut. Dari short message dulu ya. Short message. Ini saya kasih contoh sesuai kejadian yang biasa di sekolah ya. Ini serba short message dari kepala sekolah. Nah, sudah. Ini ya contoh short message-nya. Ini strukturnya sudah sesuai. Ini ada pengirim atau ini ada yang tertuju atau judul. Terus ini ada isi yang akan disampaikan. Terus ini ada pengirimnya. Jadi udah ya. Sudah komplit banyak strukturnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dari notis. Saya perlihatkan lewat HP saja ya, soalnya lebih ke gambar kayak pengumuman gitu. Nah, ini sebentar. Jadi short message itu bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini biasanya ada kalimat yang besar untuk kayak biar orang itu sadar kalau ada pengumuman kayak gini. Ini ya. Terus ini ada pesannya. Seperti ini, bisa singkat padat yang jelas dengan tulisan yang besar di suatu tempat yang biasa dilewati orang, yang biasa dituju orang, banyak orangnya. Nah, ini ada tulisan gedenya, terus ada ininya bla 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 dan lain sebagainya. Ingat ya, ini biasanya di tempat ramai, jadi harus membuat kalimat yang mencolok gitu. Biar orang-orang pada aware, biar pada sadar kayak gitu. Udah paham kan? Ya. Nah, selanjutnya giliran kalian. Kalian akan saya tugaskan untuk buat kalimat seperti tadi, short message dan notice secara berkelompok. Nah, Rika dan Sofi silahkan berkelompok dan membuat short message. Iin dan Mursidi silahkan buat notice. Silahkan, saya tunggu selama berapa ya? 10 menit lah ya, cukup kan? Cukup. Ya udah, saya tunggu. Yuk. Gimana? Ada keluhan atau keresahan? Enggak. Pinter. Good. Gimana ini? Ada kesusahan enggak? Oke. Bagus sekali. Ada gambar-gambarnya sih. Keren. Udah pada selesai belum? Atau mau masih menghias-hias? Oke, saya tunggu ya. Masih 3 menit lagi kok. Saya tunggu. Saya tunggu. Jadi ini dari kelompok kami. Oke, waktunya udah habis ya. Yuk, silahkan. Yang mau presentasi siapa? Gak ada ya? Harus ditunjuk ya. Kalau gitu saya tunjuk ke tim sini dulu yang notis. Ya, silahkan. Siapa yang mau mewakili? Nah, coba dong. Ayo. Come on. Iya, maju dong. Jadi ini notis dari kelompok kami. Ini menginformasikan kepada orang-orang bahwa dapat makan dan minum di area ini. Strukturnya udah komplit. Ya, ini ada judul, kemudian ini ada isi. Oke, sip. Bagus sekali. Ada gambarnya juga keren. Terima Tepuk tangan. Give applause. Oke, selanjutnya dari tim short message, yuk maju, silakan siapa yang mau mewakili. Oke, ini contoh dari
kelompok short message. Kelompok short message dari kami, pesan di dalamnya Berisi apa? berisi tentang pesan seorang ibu kepada anaknya untuk menyuruh apa? makan siang dan tidak lupa untuk istirahat. Oke. Sekian, terima kasih. Tadi give applause. Oke, tadi udah ya dari kedua kelompok. Tadi udah bagus, tapi dari kelompok short message tadi kurang, dari generic structure-nya kurang dijelaskan. Mana yang opening, mana yang closing, mana yang purpose. Tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Berani, keren. Terus hari ini kayaknya materinya udah sih. Nah, sebelum itu saya mau ngasih tahu kalau nanti saya akan ngasih tugas lagi. Tugasnya tapi bentuknya soal, bukan kayak gitu. Tenang aja, bentuknya soal. Nanti saya kirim di grup kelas, ya kan? Ini silakan dikerjakan, terus dikumpulkan di grup kelas aja. Bentuknya Word ya. Oke, tapi sebelum itu mari kita rewind dulu apa yang kita pelajari hari ini. Seperti tadi short message dan notice ya. Short message dan notice tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Short message sesuai bahasa Indonesianya apa? Diartikan saja short message apa? Pesan singkat. Terus Seseorang yang tidak dapat bertemu secara langsung. betul. Terus generic structure-nya apa? Apa tadi ada tiga? Ya, ini Isi, terus penutup. betul. Nah, betul sekali. Terus yang notice apa? Pesan singkat untuk menginformasikan seseorang, memberi peringatan, memberi saran. Terus Dan biasanya terdapat di tempat umum. betul. Terus sekali yuk. Terus generic structure-nya yuk. Judul dan isi. Itu isi. Betul sekali. Bedanya apa dari kedua itu? Nama pengirim. Betul. Terus yang satu apa? Yang satu di tempat tertentu, yang satu di tempat umum, kayak gitu ya perbedaannya. Terus tadi juga sudah ya. Terus ngeriwan materi juga udah. Terus silahkan mengerjakan, dan juga besok, pertemuan besok kita akan belajar mengenai recount text. Jadi nanti kalian di minggu depan atau kapan jadwal kita? Minggu depan ya. Berarti ini hari Kamis. Hari Kamis kan? Hari Kamis ke Kamis minggu depan kita belajar dengan recount. Recount itu ada sebuah teks yang menceritakan masa lalu atau pengalaman. Jadi itu seru pengalamannya. Jadi kalian bisa bercerita pakai bahasa Inggris, keren kok. Nanti minggu depan kita belajar itu ya. Yuk. Nah, saya kira udah ya, absen juga sudah, tugas juga sudah, saya kasih. Ini sudah. Tapi sebelum itu, before we finish our lesson today, we better to say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Deadline saya kasih H-2 harus selesai. Oke? Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Guru. Saya pulang dulu ya.